Kembali lagi di iNews Jabar pemirsa dan masih bersama dengan dua narasumber saya dari MC Jatuh Kerami. Kita masih ngomongin soal MC Wedding. Tadi Kang Denny sudah memaparkan ya tantangan-tantangan apa saja yang sering kali ditemukan di lapangan. Nah, kalau TL nih apa aja nih Teh tantangan-tantangan yang katanya nanti mau nambahin gitu. Sekarang tambahin. Jadi berdasarkan pengalaman aja gitu ya yang saya alami, yang saya temui. Tadi Kang Denny sudah menyinggung sebenarnya tantangannya adalah tentang sesama vendor gitu. Sesama vendor itu kan juga berkaitan dengan MC lain. Yes. Kita harus menyadari bahwa regenerasi itu ada gitu kan. Kita nggak bisa di atas terus, masanya mungkin akan habis gitu. Jadi kita bersaing dengan yang muda-muda. MC yang muda-muda gitu kan ya. Nah, yang muda-muda kita juga ngalamin dulu masa-masanya, misalnya kita banting harga. Ya kan? Pernah muda. Misalnya kita pernah harganya mungkin tidak seperti sekarang gitu ya. Rate-nya gitu kan ya. Mungkin mereka di masa yang lagi menggebu-gebu, akhirnya mereka banting harga, itu jadi tantangan kita juga bahwa orang kalau misalnya dikasih yang terjangkau atau yang murah, mungkin akan pilih yang murah gitu ya. Tapi kita ingin mengedukasi bahwa yang murah itu belum tentu bagus. Gitu ya kan? Jadi lebih baik percayakan memang yang sudah berpengalaman supaya acaranya bisa berjalan dengan baik gitu ya. Jadi kayak nggak coba-coba gitu. Jadi selain sesama vendor, itu tadi kita juga ada regenerasi. Kemudian mungkin harga di pasaran itu bisa sangat ini ya bergejolak gitu ya. Terus apa lagi ya? Ya kita harus membangun hubungan baik dengan para vendor gitu. Oke, Kang Teh, apa sih yang sebenarnya menentukan rate MC wedding itu? Apakah dia harus bisa bukan berbahasa kayak dia harus bisa membantu acara adat atau gimana? Rate-nya apa sih yang menentukan tuh, Kang Teh? Sebetulnya Denny sendiri kalau pengalaman pribadi tidak ada ukuran untuk itu. Tapi tidak ada juga yang menghargai saya, ngasih harga ke saya ya. Jadi memang Denny berdasarkan MC yang lain. Kita juga punya standar. Ada seperti itu, kita ada punya standar masing-masing. Termasuk di MC Jatuh Kerami ini juga kita selalu ngobrol masalah standar itu selalu kita obrolin ya. Agenda jangan sampai tadi Teh Eloy sudah bilang yang murah belum tentu bagus. Betul. Tapi Denny juga punya pendapat yang mahal pun belum tentu bagus. Kadang dia mematok harga yang mahal untuk membangun image kepada orang lain bahwa saya adalah MC bagus. Enggak juga sebetulnya. Tergantung ya itu harus dicari kualitasnya. Makanya di Jatuh Kerami ini kita selalu janjian termasuk di dalamnya bagaimana kita punya harga seperti itu tapi dengan kualitas yang benar-benar sepadan dengan harga gitu. Jadi harga nggak akan bohong ya. Betul. Ya. Nah, Akang dan Teteh kan kayak udah MC juga di berbagai event ya, multi event tadi yang sudah sempat Kang Denny singgung di awal. Dia yang multi event. Aku enggak. Enggak ya, Tapi sebenarnya apa sih keseruan di MC wedding ini? Jadi MC wedding itu apa sih? Keseruannya lebih ke rasa kita bahagia, kita happy. Ada di acara di mana itu orang berpikir bahwa pernikahan itu adalah sekali seumur hidup gitu. Iya, betul. Itu kayak kalau mereka bahagia sampai akhir acara itu kayaknya itu kebahagiaan banget buat kita. Gitu. Jadi menjadi kebanggaan ketika kita menjadi bagian dari acara yang sangat istimewa, bernilai ibadah yang tinggi. Kita jadi bagian situ terus nanti biasanya nih ya 1 atau 2 setelah acara dia kasih testimoni. Wah, itu jauh lebih berharga daripada daripada rupiah. Betul. Tapi itu sih emang kebahagiaan terbesar kita ketika kita sudah sukses bisa bertugas membahagiakan pengantin dan keluarga gitu kan ya. Itu sih kayaknya yang tertinggi ya Kang ya dibandingkan nominal ya. Betul. Ada kebahagiaan tersendiri. Iya. Karena gini, kalau MC sekedar bacain rundown itu bisa. Semua bisa. Sekedar ngomong doang bisa gitu ya. Tapi kalau misalnya secara roh acara betul pada saat akad nikah berasa banget hikmatnya gitu ya. Itu yang kayaknya yang akan dikenang sama mereka dan kita gitu, dan itu yang paling membahagiakan. THC bisa bayangkan seperti ini, setiap pernikahan itu pasti ada rundown. Nah, kalau misalnya tidak ada MC, cari aja yang suaranya bagus, bacain aja rundown satu persatu, sebetulnya bisa. Iya. Tapi
tidak dari lebih dari itu ya, membangun suasana itu penting. Iya, kasih ruh. Bagaimana caranya orang itu memperhatikan kita, apa yang kita sampaikan itu mereka dengar. Termasuk juga zaman sekarang ada tren seperti gini. Ketika calon mempelai wanita datang, kita berikan satu narasi, kita bangun. Kayak TLO ini suka minta, ayo para pengunjung atau keluarga untuk berdiri datang, seperti gitu. Gitu. Jadi suasananya itu gimana ya, merinding gitu loh kalau ini saya juga merinding nih. Bukan AC ya? Iya, bukan kedinginan ya. Oke, jadi intinya adalah membangun suasana ya, dan itu bisa didapat dengan cara latihan di jam terbang. Iya, betul sekali. Oke, kalau pelatihan itu sebenarnya efektif nggak sih Kang Teh? Bisa membantu. Bagus. Ya. Jadi kalau saya sih berpikirnya kita tuh punya guru jangan satu gitu. Oke. Jadi dari orang yang kayaknya kita idolakan, menginspirasi kita, ikut aja. Dia bikin pelatihan apa, sharing session, ikut aja. Karena itu bikin kita jadi banyak insight gitu kan. Wawasan kita nambah gitu kan. Terus akhirnya kita punya banyak referensi untuk ditiru kan. Metode yang paling gampang tuh ATM ya. Amati, tiru, modifikasi gitu. Misalnya saya suka banget sama Becky Tumewu. Saya akan memperhatikan cara Becky Tumewu untuk bisa membawakan sebuah acara wedding misalnya gitu. Atau saya suka Indy Barens misalnya gitu. Dengan kelucuannya itu saya coba tiru, tapi tidak semuanya saya akan modifikasi dengan ala saya gitu. Oke, Kang Denny ada role model nggak? Ada. Sebetulnya itulah yang menjadi guru saya selama ini. Jadi memang dulu sejarahnya saya jadi MC pun karena beliau. Dan saya sebetulnya tidak punya ilmu sama sekali public speaking, bahkan tidak tahu bagaimana cara ngomong di depan umum. Tapi berkat beliau saya menjadi MC. Jadi dipaksa ada satu ini. Semua di MC Jatuh Kerami ini punya role model. Termasuk TLO juga punya role model. Nah, untuk MC event saya mengiblat ke sini, kalau untuk wedding kiblat ke sini itu semuanya. Jadi banyak referensi. Banyak referensi. Oke. Nah, sebenarnya apa sih yang biasanya dilakukan sama MC wedding sebelum dia akan bertugas? Kebiasaan-kebiasaan apa? Jawabannya nanti kan. Boleh. Oke, ritual. Nih kita punya ritual nih sepertinya ya. Udah tahu nih kayak jawabannya apa. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Ainis Jabar. Iya.